Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazrati Losyana Novida Putri dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya ingin menceritakan teks biografi saya tentang Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Nusa Laut, Maluku 4 Januari 1800. Ia meninggal di Laut Banda, Maluku 2 Januari 1818 pada umur 17 tahun. Ia adalah seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Pattimura tahun 1817. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, ia dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Ia tetap mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia bukan saja mengangkat senjata tetapi juga memberi semangat kepada kaum wanita di negeri-negeri agar ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran sehingga Belanda kewalahan menghadapi kaum wanita yang ikut berjuang. Kejadian-kejadian pentingnya ada pada tanggal 14 Mei 1817 di saat usia Martha Christina Tiahahu baru beranjak 17 tahun, diadakan perundingan di tengah hutan belantara yang membahas tentang strategi perang untuk melumpuhkan kekuasaan Belanda di negeri mereka. Yang kedua ada pada tanggal 10 Oktober 1817, Benteng Bever Beach kembali ke tangan Belanda tanpa perlawanan. Patih Akon dari Nusa Laut melakukan pengkhianatan dengan cara memberitahukan kepada pihak Belanda tentang strategi pasukan rakyat Maluku. Pertarungan hebat antara pasukan Maluku dan pasukan Belanda terjadi di Ulat dan O. Martha Christina Tiahahu memberikan semangat kepada kaum perempuan di Ulat dan O untuk tidak pernah takut terhadap pasukan Belanda. Dalam pertempuran yang terjadi di Ulat dan O, pasukan Maluku berhasil menewaskan pemimpin pasukan perang Belanda bernama Meyer. Pimpinan perang pasukan Belanda diambil alih oleh Kapten Vermeulen Kruger. Yang ketiga ada pada tanggal 14 November 1817, Kapten Vermeulen Kruger memerintahkan serangan umum pada pasukan rakyat Maluku. Para pemimpin rakyat Nusa Laut yang sedang berjuang di Ulat dan O berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Mereka dibawa ke kapal perang Everston yang sedang berlabuh di Teluk Saparua. Mereka diperiksa oleh Laksamana Muda Buskes. Para tawanan tersebut terdiri dari Kapitan Paulus Tiahahu, Martha Christina Tiahahu, dan Raja Hehanusa. Di kapal Everston mereka juga bertemu dengan Kapitan Pattimura dan para tawanan lainnya. Kapitan Paulus Tiahahu dianggap sebagai pejuang yang sangat berbahaya dan dijatuhi hukum mati oleh Laksamana Muda Buskes yang akan dieksekusi di Nusa Laut agar tidak ada lagi yang berani menantang Belanda. Hanya Martha Christina Tiahahu yang dibebaskan dari hukuman mati karena masih di bawah umur. Yang keempat ada pada tanggal 2 Januari 1818. Akhirnya Martha Christina Tiahahu menghembuskan nafas terakhirnya di kapal Everston atas perintah Verhuell. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda dengan penghormatan militer. Hal-hal yang dapat diteladani dari Martha Christina Tiahahu adalah yang pertama, pantang menyerah. Walaupun ia terkadang capek melawan pasukan Belanda, tapi ia tetap melawan pasukan Belanda dan pantang menyerah. Yang kedua, dia tidak mementingkan sendiri. Walaupun sedang perang, ia tetap menyemangati kaum wanita untuk ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran dan tidak pernah takut kepada pasukan Belanda. Yang ketiga, ada pemberani. Ia terlibat langsung dalam perang dengan pasukan Belanda dan tidak takut memakai senjata. Yang keempat, ada konsekuensi terhadap cita-cita perjuangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.